Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Gatot Pratama, NPM 23759015, dan di sini saya akan membuat tugas komunikasi data dan jaringan dengan VirtualBox. Pertama kita buka VirtualBox-nya, lalu kita start. Nah, di sini kita login dengan name gede. Nah, di sini kita cek dengan IPA. Gitu. Nah, di sini masih belum ada. Oh, saya lupa men-settingnya. Sama kita setting terlebih dahulu di sini networknya. Ini pastikan bridge. Lalu oke. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini sudah ada. Lalu sekarang kita buka putih untuk kita masukkan ke dalam putihnya, yaitu 19 2 titik 16 titik 222 open. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ingat login as Bitboy. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan materi dari Hostinger. Pertama kita cek dulu dengan di sini dengan ls enter. Setelah kita cek di sini tidak ada direktori, lalu kita buat wwd. Ini ada teman gede, lalu kita buat cd untuk menelusuri file direktori. Tidak ada, lalu kita cd, lalu kita buat dir gaga enter. Lalu kita cek lagi dengan ls. Nah, udah masuk ya di sini. Selanjutnya di sini jika ingin meremove-nya kita menggunakan rm dir dengan nama gagang. Nah, di sini tidak ada. Di sini harus konfirmasi dulu dengan P. Jika tidak ingin menghapusnya, kita langsung lanjut ke RM. RM ini gunakan perintah RM untuk menghapus file secara permanen. Di sini saya tidak akan menghapusnya, jadi saya langsung skip ke bagian CP. Enter. Nah, di sini ada error yaitu create CP help for the information. Lalu mp gaga. Nah, ini error juga. Ada tuh ouch. Ini gunanya untuk memungkinkan Anda membuat file kosong di pet directory tertentu. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Um, notes, lalu kita di sini lanjut aja di bagian file gaga.txt. Lalu jika ingin zip, kita buat seperti ini. Zip pasti zip ini untuk memungkinkan Anda mengoperasikan item menjadi file zip dengan RAID.
rasio konversi optimal. Sintaknya adalah zip spasi zip file jaga include kemudian lalu ada tar zip file arsip. Perintah tar mengarsipkan beberapa item ke dalam file tar. Format file yang mirip dengan zip dengan kompresi opsional sintaknya adalah sebagai berikut ini. Sintaknya yaitu tar opsi file arsip ini sebagai lalu ada nano lupa ini bisa di file Linux memungkinkan user mengedit file menggunakan editor teks kemudian ada sebagian besar distribusi Linux nyaman. User menginstal Jet secara manual. Lalu FP Google Editor ada Jet Control X lalu Y enter setelah itu cat jaga dot txt enter dot grep ini perintah grep regular expedition atau grep memungkinkan Anda menemukan sebuah kata dengan melakukan pencarian dalam isi satu file. Perintah menampilkan suatu baris baris ringan cocok yang digunakan untuk memfilter file log besar. Contohnya menampilkan baris yang mengandung kata blue dalam file notepad.txt. Masukkan ini kita salin. Coba ini kita ganti nama file kita. Lanjut ada send, spasi, read, file input. Ini jangan lupa di sini file input. Equation satu char 5 ultimate command. Lalu ada head untuk atasnya. Head, atasnya. Head ini menampilkan 10 baris pertama dalam file teks yang ada data di file di comment. Nah ini muncul ada tuh Pigaga, Jagaga, lalu ada tile filenya lalu perintah AWK berfungsi untuk memindai pola ekspresi reguler dalam file guna mengambil atau memanipulasi data yang cocok. Ini sintak dasarnya di buat ini atau kita ganti ini maaf jika banyak errornya lalu short coba ini Dia diam diam. Ini easy dah dia.
Nah, error juga, sorry, lebih lalu cut berfungsi untuk mengambil bagian dari satu file dan menampilkan hasil sebagai output terminal. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Cut, sini. Lalu ada div, setelah itu ada t, perintah yang menuliskan input pengguna dalam output terminal pada teks interpretasinya, itu ini kita saling. Lanjut ke loket. Loket ini memungkinkan Anda menemukan file dalam sistem database, menambahkan opsi di satu agar perintah tidak tidak peka terhadap huruf besar dan kecil, serta arsipnya untuk mencari konten dalam beberapa kata kunci. Contohnya seperti ini. Coba mungkin phone, coba kita ganti di bagian gede. Selanjutnya ada ini gunanya beda kayak Pak, lanjut aja itu. ini. Coba ini kita ubah juga, ubah dulu ya. Khusus ke lalu pen, coba ini kita coba semua ya. Download file. Selain itu ada sudo. Sudo ini untuk perintahnya yaitu password gede itu. Nah ini saya batalkan saja ya. Selanjutnya ada su, Ctrl C, username, boot ini sudah terhapus tadi. Selanjutnya ada com. Di Linux setiap file dikaitkan dengan 3 tingkat: user owner sebagai pemilik, group member sebagai anggota grup, lalu ada authors atau lainnya. User ini juga memiliki 3 izin yaitu read, write, dan execute. Apabila pemilik file ingin memberikan semua izin pada setiap user, perintahnya adalah command ini. Jika tidak, nama file. Oh, ini sorry ada opsi. Harusnya ini kita hapus saja. Selanjutnya ada com ini perintahnya. Section ini kita hapus. Owner group file s. Contohnya yang
Oh ini, coba kita gunakan ini. Oh ini kita belum salinin loh Pak, sorry. Coba kita buat ini. Selanjutnya lanjut ke user ini, username, username-nya di sini gede, lalu ada password. Maksudnya di sini, lalu ada div. Div ini gunanya untuk mencetak pengguna disk Linux dalam persentase dan kilobyte-nya. Sintaknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada do. Do ini untuk mengecek pengguna ruang penyimpanan oleh file dan directory. Jangan untuk menentukan path directory saat menggunakan perintah seperti coba kita gunakan ini. Dokumennya coba ganti sebagai misalnya gede. Nah ini bisa selanjutnya ada Hatop ini untuk perintah Hatop adalah program interaktif untuk memantau rescue sistem dan proses server tidak seperti top comment yang menyediakan fitur tambahan seperti pengguna mouse dan indikator visual sintaksi. Perintahnya adalah sebagai berikut. Ini selanjutnya ini ada semua. Lalu kita keluar dengan F10. Eh, sorry, sorry. Sebenarnya ini sudah bisa keluar. Selanjutnya ada PS. Ini komen PS berfungsi untuk membantu snapshot dari semua proses yang sedang dijalankan. Ini lalu ada uname. Uname ini berguna untuk perintah uname atau unique name menampilkan informasi tentang perangkat Anda termasuk hardware, nama. Tuh, sudah muncul ini sebagai Linux. Selanjutnya ada hostname. Ini menjalankan perintah hostname untuk menampilkan hostname sistem. Sintaksnya ada sebagai berikut. Ini saja yang kita kenalin. Enter. Hostname-nya adalah gede, lalu ada time-nya. Ini time-nya itu ada time-nya. Selanjutnya ada systemman. Ini perintahnya untuk memungkinkan Anda mengelola layanan yang terinstall di sistem operasi Linux Anda. Nama domain, nama layanan. Saya masih nyoba-nyoba di sini. Apakah error?
Nah, gede, lalu ada perintah watch. Ini kita akan ini. Kenapa? Komen ini berguna untuk memantau perubahan output perintah untuk mengaplikasinya. Sabar, sabar ini masih. Oh, sabar ini ada error. PS ini minta ini mengakhiri program yang eh, sabar ini ada error. Selanjutnya untuk keluar dari watch opsi komen ini tadi yaitu saya cari-cari dengan Ctrl C lalu ada jobs. Perintah job ini menampilkan proses yang sedang berjalan di sel base statusnya komen ini hanya tersedia di sel. Ini kita hapus terlebih dahulu ya opsi ini karena ini bisa dipakai bisa tidak. Nah, jika sudah sekarang key ini gunakan perintah key untuk mengakhiri program yang tidak merespon. Nah, udah. Setelah itu ada sudo. Sudo Linux ini memungkinkan Anda mematikan atau memulai ulang sistem pada waktu tertentu. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Baru di sini juga bisa coba ulang. Maaf, di sana error. Lalu kita lanjut aja. Di sini ada ping. Di sini saya menggunakan hostname saja yaitu gagal. Opsinya jangan lupa dihapus karena ini tidak saya juga tidak aman. Ini sudah. Lalu ada wget ini untuk mengunduh file dari internet menggunakan protokol HTTPS atau sintaknya sebagai berikutnya. Contohnya di sini. Opsi ini jangan lupa dihapus karena ini tidak ada tidak apa-apa. URL ini kita isi dengan yang kita inginkan. Jadi karena di sini saya tidak masukkan URL, jadi coba kita enter saja. Invalid karena tidak ada. Coba kita gunakan contoh ini. Apakah muncul? Nah, tuh ada. Ke selanjutnya ada perintah curl yaitu berfungsi untuk mentransfer atau antar server. Pengguna umumnya adalah mengembalikan konten halaman web ke sistem Anda menggunakan URL atau sintaknya ada sebagai berikut. Sabar di sini masih saya gunakan itu WordPress. Di sini contohnya saya gunakan. Kita tunggu terlebih dahulu
selesai running ini, lalu kita lanjutkan. Kita tunggu terlebih dahulu sebentar lagi ini. Selanjutnya ini ada, coba ingat opsinya ini dihapus saja tidak apa-apa. Lalu ada ini SCP, perintah SCP bergunakan nyalin file atau directory antar sistem dengan aman melalui jaringan, sintaksnya sebagai berikut. Kita coba ini sebagai contoh saja. Bentar. Error karena di sini tidak ada perintahnya, yaitu selanjutnya ada RSYNC, yaitu memungkinkan Anda menyinkronkan file atau folder di antara dua tujuan untuk memastikan keduanya memiliki konten yang sama. Sintaksnya ada sebagai berikut. Nah, karena di sini saya tidak ada sumber tujuannya, ini saya hapus terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada sumber tujuannya, enter saja, nggak apa-apa. Ini ada ipconfig. Ini perintah ipconfig memungkinkan Anda mencantumkan dan konfigurasi antar muka jaringan sistem di distro Linux yang lebih baru. Komennya seperti ini. Opsi ini hapus saja tidak apa-apa. Setelah sudah itu pada ini next start. Enter. Lalu ini tujuan tadi karena tidak ada tujuan, ya sudah kita hapus saja tidak apa-apa. Ada nslog, ini gunanya untuk meminta server DNS mencarikan domain yang terkait dengan alamat email tertentu. Sebaliknya, sintaksnya adalah sebagai berikut nih. Contoh sintaksnya. Opsi ini hapus saja tidak apa-apa. Domain atau IP. Kita di sini gunakan IP saja. IP-nya tadi IP-nya kita cek aja di sini tadi, yaitu 19.2 titik 168.22 168.22. Selanjutnya ada titik 77. Selanjutnya ada dings. Perintah dings atau domain information group berfungsi untuk mengumpulkan data DNS dari sebuah domain. Tindakan ini militer serbaguna, sintaknya adalah sebagai berikut. Di sini karena tidak ada targetnya, jadi saya tidak isi ya. Karena di sini saya cuma menggunakan ini untuk belajar, lalu saya enter. Nah, selanjutnya ada history. Nah, ini historinya. Ininya lanjut ke main. Di sini ada main. Contoh saja ini ya. Lalu kita quit saja dan sudah. Lalu ada echo. Kita gunakan ini saja ya sebagai contoh karena saya tidak ada contohnya. Lalu enter. Nah, itu ada contohnya, yaitu muncul di Hostinger tutorial. Selanjutnya ada in ini memungkinkan Anda membuat link antar file atau directory untuk menyederhanakan manajemen sistem. Sintaknya seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya tidak ada sumber dan tujuannya, jadi saya tidak isi ya. Nah, maka di sini error. Lalu ada alias dan unanalyze. Alias,
Coba ini kita gunakan ya. Muncul. Dan ini ada call. Call ini untuk menampilkan kalender di terminal Linux. Hasilnya akan menunjukkan seperti ini. Jika ini tidak error. Tahun kita isi 2024. Bulannya kita isi bulan. Nah, opsi ini kita hapus saja. Nah, ini ada kalau error ini saya belum tahu. Lalu ada APT dan DNP. APT adalah tool command line untuk mengelola advanced text tool APT di Linux ber- berbasis Debian seperti Ubuntu dan Kali Linux. Berikut adalah sintak perintahnya. Coba. Error. Mungkin ini banyak yang error dari saya karena saya masih belajar. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih dan bye.